Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam kelas virtual. Kali ini saya akan membahas tentang bentuk aljabar dengan menggunakan kartal. Kompetensi yang akan dicapai pada kegiatan kali ini adalah menjelaskan persamaan dan persamaan linear satu variabel dan menyelesaikannya dengan mengaitkan pada pengertian bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Berikutnya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Fokus materi pada materi ini adalah yang pertama pengertian bentuk aljabar, yang kedua operasi penjumlahan, yang ketiga operasi pengurangan, yang keempat operasi perkalian, dan yang kelima operasi pengurangan. Pada kegiatan kali ini yang dibahas adalah pengertian bentuk aljabar, operasi penjumlahan, dan operasi pengurangan. Sedangkan dua berikutnya adalah materi selanjutnya. Bentuk aljabar. Pengertian dari bentuk aljabar. Perhatikan pada gambar kotak itu ya. Di situ ada dua orang pembeli berbelanja di suatu tempat, namanya Pak Thohir dan Pak Erik. Pak Thohir membeli dua kardus buku, ya, dua kardus buku, kardus pertama, kardus kedua, dan 3 buah buku. Pak Erik hanya membeli 5 buah buku. Dari yang dibeli oleh Pak Thohir dan Pak Erik, jika dilambangkan 2 kardus, karena kardusnya ini belum tahu isinya berapa, ya, maka dilambangkan dengan X. Sehingga karena ada 2 kardus, maka ditulis 2X. Kemudian ini 3 buku masing-masing melambangkan 1. Berarti karena 3 buku berarti ditambah 3. Jadi bentuk lambang dari yang dibeli Pak Thohir itu adalah 2X ditambah 3. Ini namanya bentuk aljabar. Sekarang Pak Erik. Pak Erik karena hanya membeli buku saja, tadi buku dilambangkan dengan angka 1 masing-masing buku. Karena membeli 5 buku, maka Pak Erik bentuk aljabarnya adalah 5. Tanpa ada lambang X karena Pak Erik tidak membeli dalam kardus, ya. Jadi hanya membeli buku secara bijian. Di sini simbol X menyatakan banyaknya buku yang ada dalam kardus. Sementara ini bukunya belum diketahui, jadi masih berupa lambang. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Ada 2X, 2X, 2X tambah 4, 2X ditambah 3Y ditambah 7. Pada bentuk aljabar 2X dan 2X disebut suku 1 atau monomial. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 4 disebut suku 2 atau binomial. Pada 2X ditambah 3Y ditambah 7 disebut suku 3 atau trinomial. Untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Jadi bentuk aljabar itu bisa sukunya banyak sekali, ya. Pada bentuk aljabar 2X ditambah 4. 2X ini satu suku. 4 ini satu suku juga. Jadi terdiri dari 2 suku. Berarti suku itu
bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda operasi penjumlahan. Kemudian pada 2x, angka 2 ini disebut sebagai koefisien. Ya, angka 2 yang ada bersama x ini disebut dengan koefisien. X disebut dengan variabel. Kemudian angka 4 yang sendirian dinamakan konstanta. Angka 4 yang sendirian, yang tidak ada variabelnya, yang tidak ada x-nya, itu namanya konstanta. Tetapi bilangan yang bersama dengan x atau bersama dengan variabel, itu namanya koefisien. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama, baik lambangnya maupun pangkatnya. Jadi, kalau ada suku yang memiliki variabel yang sama, baik lambangnya maupun pangkatnya, maka suku tersebut dinamakan suku yang sejenis. Otomatis kebalikannya, jika dua suku memiliki variabel yang tidak sama, maka dua suku dikatakan tidak sejenis. Berikutnya operasi pada bentuk aljabar. Yang pertama operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, syaratnya hanya boleh dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi operasi penjumlahan dan pengurangan hanya berlaku jika suku-sukunya sejenis. Masih ingat suku yang sejenis tadi? Suku yang sejenis tadi adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama, baik lambang maupun pangkatnya. Jadi harus sama ya. Itu baru dikatakan suku yang sejenis. Untuk memahami operasi penjumlahan dan pengurangan, kita lakukan dengan bermain. Oke, kita bermain ya. Nah, biar tidak jenuh. Alat yang kita gunakan namanya kartal atau kartu aljabar. Silakan kalian mempersiapkan alat-alatnya ya. Yang pertama, siapkan kertas 2 warna. Bebas warnanya ya. Kemudian penggaris, spidol, dan gunting. Cara membuatnya. Kertas dipotong berbentuk persegi dengan ukuran 6 cm. Karena persegi berarti sisinya sama ya, sama-sama 6. Buatlah minimal 2 pasang warna. Misalnya 2 merah dan 2 kuning. Jadi membuat yang ukuran 6 x 6 atau persegi dengan ukuran 6, ini membuat 2 untuk warna merah dan membuat 2 untuk warna kuning. Jadi 2 warna yang berbeda ya. Berikutnya, kertas dipotong berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 cm x 3 cm. Untuk yang ukuran ini, silakan membuat minimal 6 pasang warna. Berarti 6 warna merah dan 6 warna kuning. Ya. Berikutnya, kertas dipotong berukuran persegi. Nah, ini persegi dengan ukuran 3 sisi. Berarti ukurannya 3 cm x 3 cm. Membuatnya minimal 10 pasang warna. Berarti minimal 10 merah dan 10 kuning. Setelah membuat alat tersebut, kita membuat kesepakatan ya dari 2 warna tersebut. Atau boleh juga diberi tulisan dari setiap kartu yang kalian buat tadi.
Cara penggunaannya. Jika ada dua kartu yang ukurannya sama ya, atau sejenis, dan berbeda warna, maka diubah menjadi bentuk zong. Apa artinya bentuk zong? Nah, zong itu kan kosong ya, berarti nggak ada nilainya. Artinya, jika ada dua kartu yang sama ukurannya, tetapi berbeda warna, maka bisa dihilangkan. Ini model kartunya ya. Jadi yang atas ini, yang besar ini adalah untuk yang lambang X kuadrat atau X pangkat 2. Ini yang persegi yang ukuran 6 tadi ya. Yang merah itu untuk kartu yang positif ya, disepakati yang merah yang positif, yang kuning adalah yang negatif. Kemudian ini yang kedua kartu yang persegi panjang. Dan yang ketiga yang kecil ini adalah kartu yang persegi dengan ukuran yang 3 cm ya. Jadi ada 3 jenis kartu. Ini yang persegi besar, yang berbentuk persegi panjang, dan berbentuk persegi kecil. Dilihat masing-masing memiliki ukuran dan lambang yang berbeda ya. Kalau yang besar itu lambangnya X kuadrat, yang persegi panjang lambangnya X, yang persegi kecil lambangnya adalah angka 1. Dari kartu yang ada itu, bagaimana sih bentuk zong itu? Yang pertama, jika ada dua kartu yang ukurannya sama dan berbeda warna, nah itu boleh dihilangkan ya. Berikutnya, bentuk yang persegi panjang, warna merah dan warna kuning, bisa dihilangkan. Itu namanya bentuk zong. Yang ketiga, kartu yang ukurannya kecil, yang warnanya berbeda juga bisa dihilangkan. Ya, itu namanya bentuk zong atau bentuk kosong. Sekarang bagaimana model kartu dari bentuk aljabar? Contoh ini ya. Jika ada bentuk aljabar 2x min 1, berarti kartunya tadi yang kartu yang warna positif adalah yang warna merah ya. 2x berarti yang lambangnya X-nya sebanyak 2. Nah, merah yang ukurannya persegi panjang. Kemudian negatif 1 berarti yang ukurannya kecil, persegi yang kecil, tetapi yang berwarna kuning karena negatif. Itu adalah model kartunya. Kalau bentuk aljabarnya adalah seperti ini. Contoh berikutnya, jika bentuk aljabarnya seperti itu, bagaimana model kartunya? Jika seperti ini, bagaimana model kartunya? Yang pertama, berarti yang persegi ukuran besar. Warnanya merah, kenapa? Karena di sini X pangkat 2-nya adalah positif. Ya. Berikutnya, min 3x berarti ukuran kartu persegi, karena X ya, nggak pakai pangkat X berarti persegi panjang. Karena negatif berarti yang warna kuning. Ada sebanyak berapa? Sebanyak 3. Nah, setelah itu yang paling belakang plus 2. Karena positif berarti warnanya merah. Dan 2 nggak ada X berarti yang persegi kecil sebanyak 2. Oke, itu adalah model kartu dan bentuk aljabarnya. Sekarang bagaimana diterapkan dalam soal? Coba silakan disederhanakan. 3x dikurangi 4 dikurangi x ditambah 2. Dari yang depan 3x positif kan? Positif 3x berarti kartu yang apa ini? Yang bentuknya persegi panjang. Karena positif berarti yang warna merah. Ada berapa? Ada sebanyak 3. Silakan diletakkan 3 kartu berwarna merah. Setelah itu negatif 4. Nah, karena ini satuannya nggak ada X-nya berarti kartu yang kecil. Karena negatif berarti yang dipasang adalah kartu yang berwarna kuning. Sebanyak 4. Dilanjutkan dengan
min X, negatif berarti kartunya nanti warnanya kuning. Karena X berarti persegi panjang kartunya. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ditambah 2, berarti positif, kartunya warna merah. Nah, setelah semua kartu diletakkan di dalam kotak itu, selanjutnya kumpulkan kartu-kartu yang sama jenisnya. Yang merah 3 ini dikumpulkan dengan yang persegi panjang kuning. Itu sejenis ya. Berikutnya yang kecil-kecil kumpulkan sendiri. Nah, setelah berkumpul berdasarkan jenisnya, maka carilah kartu-kartu, pasangan kartu yang zong, berarti kartu yang warnanya berbeda. Pada yang bentuk persegi panjang ini sepasang, ini yang bisa dihilangkan. Nah, sehingga tinggal 2. Karena ini sudah tidak ada yang berbeda warna, karena warna sama, maka ini nggak boleh dihilangkan, bukan bentuk zong. Sekarang yang kartu yang kecil-kecil ini. Ini yang pertama, pasangan pertama. Ada lagi. Nah, sudah, karena sudah tidak ada lagi pasangan kartu yang sejenis yang beda warna. Maka ini adalah hasilnya. Yang merah berbentuk persegi panjang ada 2, berarti bentuk aljabarnya adalah 2X. Kemudian karena yang kecil ini warnanya kuning, berarti negatif kan? Ada 2, berarti negatif 2. Berarti hasil akhirnya adalah 2X dikurangi 2. Jadi itu adalah penggunaan kartu pada soal nomor 1. Bagaimana? Mudah ya? Mengasihkan? Oke, dilanjutkan nomor 2. Dengan cara yang hampir sama dengan nomor 1 tadi. 4X berarti silakan dikumpulkan kartu berbentuk apa? Persegi panjang. Yang warna apa? Karena positif berarti warnanya merah. Sebanyak 4. Setelah itu ditambah 3 berarti positif 3. Karena positif warnanya merah. Kecil-kecil sebanyak berapa? 3. Dilanjutkan negatif 6X. Karena negatif berarti kartunya warna kuning. Sebanyak 6. 3, 4, 5, 6. Kemudian yang terakhir positif 5. Berarti warna merah kecil-kecil sebanyak 5. 3, 4, 5. Setelah semua kartu diletakkan di dalam kotak yang paling atas, maka berikutnya kumpulkan berdasarkan jenisnya. Yang persegi panjang, kumpulkan sesama persegi panjang. Yang persegi yang kecil, dikumpulkan sesama persegi yang kecil. Setelah itu, hilangkan pasangan kartu yang sejenis atau yang ukurannya sama, tapi berbeda warna. Nah, di persegi panjang ini ada beberapa ya. Kita hilangkan satu persatu. Nah, pasangan yang pertama, pasangan yang kedua, pasangan yang ketiga, masih ada satu pasang lagi. Yang kecil, karena ini sudah sama semua warnanya, maka ini tidak boleh ada yang dihilangkan. Berarti ini adalah hasil akhirnya. Bagaimana? Persegi panjangnya ada 2. Karena warna kuning berarti negatif. Yang kecil ada 8. Karena warna merah berarti positif. Jadi hasilnya berapa? Negatif 2X ditambah 8. Bagaimana? Mudah ya? Oke, soal nomor 3. 2X pangkat 2 dikurangi 2X ditambah 4 dikurangi 3X pangkat 2 ditambah 1. Yang pertama 2X pangkat 2 berarti ini adalah ukuran kartu yang persegi yang besar ya. Karena positif berarti warnanya merah sebanyak 2. Dilanjutkan negatif 2X berarti kartu yang persegi panjang. Karena negatif berarti warnanya kuning, ada sebanyak 2. Dilanjutkan positif 4.
Karena nggak ada variabelnya atau konstanta, berarti kartunya yang persegi kecil. Positif berarti warnanya merah. Oke, dilanjutkan. Negatif 3x pangkat 2. Pangkat 2 berarti persegi yang besar. Ya. Karena negatif berarti warnanya kuning sebanyak 3. Kemudian ditambah 1. Konstanta berarti persegi yang kecil sebanyak 1. Warnanya merah. Kalau sudah sekarang, dikumpulkan kartu-kartu yang sama jenisnya, sama ukurannya. Yang paling besar persegi kumpulkan sesama persegi. Sekarang yang persegi panjang. Karena dia yang nggak ada warna merahnya, maka nggak ada lagi yang saya kumpulkan. Yang terakhir, persegi yang ukurannya kecil. Kumpulkan. Kalau sudah, hilangkan kartu-kartu yang ukurannya sama tapi berbeda warna. Yang besar ada lagi. Kemudian yang persegi panjang nggak ada. Yang persegi kecil juga sudah tidak ada. Berarti ini adalah hasilnya. Bagaimana menulisnya? Kartu persegi panjang, persegi yang besar berarti pangkat 2 X-nya. Karena kuning berarti negatif. Ya, berarti negatif 1x kuadrat atau ditulis x kuadrat saja. Kemudian negatif 2x ditambah 5. Ya. Jadi x kuadrat itu sama saja ditulis 1x kuadrat ya. Di sini boleh negatif 1x kuadrat atau ditulis negatif x kuadrat saja ya. Mudah ya? Oke, dilanjutkan berikutnya. Sekarang perhatikan kalau soal itu ada kurungnya tetapi operasinya penjumlahan atau pengurangan ya. Maka perhatikan adalah tanda penghubungnya ini. Kalau positif berarti kurungnya boleh langsung dihilangkan. Artinya yang di belakang ini tidak ada perubahan ya. Berarti kurungnya dihilangkan, langsung ditulis kembali. Ya, diingat-ingat ya. Kalau di luar kurung ini tanda hubungnya adalah positif, maka yang di dalam kurung ini tetap ditulis lagi, baik kurung yang depan maupun yang belakang. Begitu ya. Nah, sekarang baru kita pasangkan kartunya 4x. Jadi tetap. Nah, kemudian ditambah 3. Nah, kemudian dikurangi. Karena negatif berarti warnanya kuning. Terakhir ditambah 1. Setelah itu dikumpulkan berdasarkan jenisnya atau ukurannya. Berikutnya yang kecil. Setelah itu dihilangkan yang beda warna, tetapi ukurannya sama. Hilang. Sehingga hasil akhirnya adalah 2x ditambah 4. Mudah ya? Oke. Soal berikutnya. Nah, ini perhatikan. Jika pada kurung belakang ini, tanda di depannya ini, yang di luar kurung ini adalah negatif. Ya. Kalau ini tandanya negatif, maka kamu harus hati-hati dengan angka yang di dalam kurung itu. Ya. Maka setiap angka yang di dalam kurung itu, tandanya harus berlawanan. Yang 6x. Di dalam kurung ini kan 6x-nya tanda positif ya. Di sini menjadi negatif. Kemudian yang 5 ini tandanya adalah negatif. Maka di sini menjadi positif. Ya. Nah, yang 5-nya negatif menjadi positif. Ya, hati-hati. Itu khusus berlaku jika di depan kurung ini ada bilangannya, ada tandanya negatif. Itu ya. Setelah itu baru dipasangkan kartunya.
sebanyak 4. Kemudian 3. Kemudian sebanyak 6 warna kuning. Dan terakhir sebanyak 5 warna merah. Berikutnya pasangkan kartunya. Nah, kemudian sekarang yang kecil dipasangkan, dikelompokkan. Sekarang dihilangkan yang ukurannya sama tapi berbeda warna. Hilang sepasang, hilang lagi sepasang, dihilangkan lagi sepasang, sepasang lagi. Itu adalah hasil akhirnya. Berarti kalau ditulis dalam bentuk aljabar adalah negatif 2x ditambah 8. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Sekarang bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan bentuk aljabar? Sekarang contoh yang pertama. Arman mempunyai 5 robot dan 8 mobil-mobilan. Jika Arman diberi 2 robot oleh ibu, sedangkan 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Arif. Tuliskan bentuk aljabar dari robot dan mobil-mobilan yang dimiliki oleh Arman sekarang. Bagaimana cara menjawabnya? Pertama, dilakukan permisalan dulu. Misalkan X-nya adalah robot, Y-nya adalah mobil-mobilan. Apakah harus X dan Y? Tidak harus. Ya, jadi memisalkannya bebas. Boleh A dengan B, boleh P dengan Q, terserah. Ya, ini salah satunya dimisalkan X dan Y. Kemudian kita tuliskannya dimiliki Arman mula-mula itu apa? Yang dimiliki mula-mula adalah 5 robot dan 8 mobil. Karena robot dimisalkan X, berarti ini menjadi 5X. Kemudian mobil-mobilan dimisalkan Y, berarti menjadi 8Y. Ini yang dimiliki Arman mula-mula. Ya, dari soal ini ya. Berikutnya, ia diberi 2 robot oleh ibu. Robot tadi lambangnya X. Karena diberi berarti harus ditambah. Berarti ditambah 2X. Oke. Dilanjutkan. 3 mobil-mobilannya ia berikan kepada Arif. Jadi punyanya diberikan kepada Arif. Berarti harus dikurangi. Karena yang diberikan adalah mobil-mobilan. Adalah variabelnya tadi Y. Berarti dikurangi 3Y. Ya. Oke, setelah itu langkah berikutnya apa setelah menuliskan semuanya? Dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Kalau di kartu tadi kan dikumpulkan berdasarkan ukurannya, ya. Kalau di sini dikumpulkan berdasarkan jenisnya. Jadi kita tinggal membayangkan. X dikumpulkan sesama X, Y dikumpulkan sesama Y. Baru setelah itu, ini ada 5 robot ditambah 2 robot. Berarti robotnya menjadi berapa? Menjadi 7. Kemudian mobil-mobilannya ada 8. Mobil dikurangi diambil 3. Sehingga hasilnya adalah 7X ditambah 5Y. Ini adalah bentuk aljabar dari mobil-mobilan dan robot yang dimiliki oleh Arman sekarang. Begitu? Bisa dipahami? Oke, dilanjutkan yang masalah nomor 2. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi pertama 2x-5. Panjang sisi kedua 3x plus 6. Jika panjang sisi ketiganya x ditambah 6, maka tentukan yang pertama bentuk aljabar dari keliling. Karena ditanyakan keliling, maka gunakan rumus keliling segitiga. Yang B, berapakah kelilingnya jika X sama dengan 5? Oke, sekarang kita jawab. Yang pertama tulis dulu yang A ya, tulis dulu keliling segitiga rumusnya. Sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Baru kita tuliskan sisinya. Sisi satunya adalah 2x-5.
sisi keduanya adalah 3x plus 6. Ya, ini ya. Kemudian sisi ketiganya x plus 6. Setelah ditulis semuanya, maka selanjutnya adalah kita kumpulkan berdasarkan jenisnya. Yang X kumpulkan X, yang nggak ada X-nya kumpulkan sesama tidak ada X-nya. Baru dioperasikan. 2X ditambah 3X ditambah X saja itu artinya 1X. Ya. Jadi 2 tambah 3 tambah 1 berarti 6. Kemudian ini negatif 5 ditambah 6 tambah lagi 6. Sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah 6X ditambah 7. Itu adalah bentuk aljabar dari keliling segitiga. Dilanjutkan yang B. Tentukan kelilingnya jika X-nya sama dengan 5. Berarti sekarang pada kelilingnya X-nya diganti dengan 5. Ya. Jadi keliling sama dengan 6 dikali 5 ditambah 7. Jadi 6X itu artinya 6 dikali X. Ya. Sehingga hasilnya 30 ditambah 7. Sama dengan 37. Demikian pemaparan materi tentang bentuk aljabar dan operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Sekarang saatnya latihan soal. Silakan soalnya kalian tulis, bisa kalian screenshot ya, atau di foto supaya tidak ketinggalan. Silakan ditulis. Sudah? Kemudian silakan dikerjakan di buku tulis kalian. Ini soal yang nomor 1 dan nomor 2. Masih ada kelanjutannya ya. Dilanjut. Nomor 3. Sudah ditulis. Oke, sudah cukup. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jika dikira tayangan ini bermanfaat, silakan dibagi kepada temannya. Jangan lupa subscribe videonya ya, agar mendapat informasi atau kiriman video-video yang baru dari saya. Mungkin sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.